Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kalian mendengar kisah seseorang yang menemukan hidayah justru di kedalaman laut? Hari ini, kita akan membahas kisah nyata yang sangat menggetarkan hati, tentang seorang penyelam yang memutuskan masuk Islam setelah menyaksikan fenomena luar biasa saat menyelam di lautan yang dalam. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tuliskan sholawat terbaik kalian di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Saya doakan, semoga rezeki sahabat semua dilancarkan, diluaskan, dan segala hutang-hutangnya segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau sudah siap, mari kita mulai ceritanya. Welcome to Montesa Channel. Namanya Lucas Moreira. Seorang pria asal Brazil berusia 35 tahun yang sejak kecil memiliki rasa penasaran tinggi terhadap dunia bawah laut. Ia bukan hanya sekadar penyelam biasa. Lucas adalah seorang penyelam profesional sekaligus penjelajah alam ekstrim. Selama lebih dari 10 tahun, ia telah menjelajahi puluhan perairan di berbagai penjuru dunia, dari perairan biru Karibia hingga gua-gua laut terdalam di Meksiko dan Filipina. Baginya, laut adalah dunia yang penuh misteri. Tempat di mana manusia bisa merasa kecil, terasing, namun juga tenang. Di balik gemuruh ombak dan diamnya kedalaman, Lucas selalu merasa ada sesuatu yang berbicara padanya. Entah itu ketenangan, atau pertanda bahwa alam menyimpan rahasia yang lebih besar dari sekadar formasi karang dan ikan-ikan warna-warni. Lucas dibesarkan dalam keluarga Katolik yang taat. Ia mengenal Tuhan, tapi tak pernah benar-benar merasa dekat. Ibadah adalah rutinitas, bukan panggilan hati. Seiring waktu, dunia penyelamanlah yang menjadi pelariannya, tempat ia mencari makna, mencari sesuatu yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Hingga pada suatu hari, Lucas mendengar tentang sebuah lokasi penyelaman yang cukup terpencil, namun terkenal di kalangan penyelam profesional karena fenomena aneh yang ada di dalamnya. Lokasinya berada di kawasan Laut Biru yang dalam, dengan reputasi sebagai salah satu tempat paling menakjubkan di muka bumi. Orang-orang menyebutnya sebagai laut yang memiliki sungai di dalamnya. Lucas, dengan naluri eksplorernya yang tinggi, tentu tidak ingin melewatkan kesempatan itu. Ia segera mengatur perjalanan, menyiapkan peralatannya, dan terbang ke lokasi yang disebut-sebut sebagai surga tersembunyi para penyelam. Baginya, ini hanyalah perjalanan penyelaman biasa, menambah koleksi dokumentasi bawah laut, menikmati alam, dan mungkin mencari sensasi baru. Tapi ia tidak pernah menyangka, bahwa justru di kedalaman laut itulah hidupnya akan berubah untuk selamanya. Hari itu, cuaca sangat cerah. Langit biru seakan berpadu sempurna dengan permukaan laut yang tenang. Lucas, seperti biasa, melakukan persiapan dengan hati-hati. Ia memastikan semua peralatan menyelamnya berfungsi sempurna. Tangki oksigen, pengatur napas, kamera bawah air, hingga lampu khusus untuk kedalaman ekstrim. Ia tidak ingin ada kesalahan sedikit pun, apalagi ketika ia akan menyelam ke wilayah yang belum terlalu banyak dijamah manusia. Lokasi yang ia tuju berada di perairan dalam di sekitar wilayah Cenota Angelita, sebuah tempat di mana cerita-cerita aneh sering beredar di kalangan komunitas penyelam. Beberapa menyebutnya hanya sebagai fenomena alam biasa, namun sebagian lain menyebutnya gerbang menuju dunia lain. Lucas, sebagai seorang ilmuwan sekaligus penjelajah, tentu tidak mudah percaya pada mitos. Ia ingin melihat langsung. Setelah menyesuaikan tubuhnya dengan tekanan air, Lucas mulai menuruni kedalaman laut secara perlahan. Meter demi meter ia menyelam, menyusuri bebatuan, akar pohon mati, dan formasi geologis yang terbentuk selama ribuan tahun. Cahaya matahari mulai menghilang, berganti dengan gelap kebiruan yang semakin pekat. Dan di kedalaman sekitar 30 meter, ia melihatnya. Sesuatu yang membuat tubuhnya membeku sejenak. Di depan matanya, terbentang sebuah sungai. Bukan metafora. Bukan ilusi optik. Ini benar-benar sungai, dengan aliran yang jelas, warna air yang lebih gelap dan kental, serta garis tepian yang memisahkannya dari air laut di sekitarnya. Bahkan dasar sungainya terlihat, seperti lumpur atau pasir pekat yang mengendap. Akar-akar pohon tampak mencuat di antara aliran itu, dan kabut tipis menyelimuti sungai tersebut, menciptakan pemandangan yang sangat surreal. Lucas hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia bergerak mendekat, perlahan-lahan, seperti takut mengganggu sesuatu yang suci. Tangannya gemetar saat merekam pemandangan itu dengan kamera bawah air. Ia bahkan sempat berpikir, apakah ini halusinasi karena tekanan air? Tapi semua alatnya menunjukkan kondisi normal. Oksigen cukup. Kesadaran penuh. Aliran sungai itu terasa seperti hidup.
Ia mengalir dengan tenang namun pasti, seperti sungai-sungai yang ada di daratan. Tapi ini, di dalam laut. Di kedalaman puluhan meter di bawah permukaan bumi. Lukas mencoba menyentuh permukaan air sungai itu dengan tangannya, dan saat itu juga, ia merasakan perbedaan suhu yang sangat nyata. Cairan itu lebih dingin, lebih padat, dan seolah menolak untuk bercampur dengan air laut sekitarnya. Ia terdiam cukup lama, terpaku di tempat. Tak ada kata yang bisa menjelaskan rasa takjub, bingung, dan ketakutan kecil yang menyelinap dalam hatinya. Ia bahkan sempat merasa seperti sedang menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Waktu terus berjalan, dan Lukas pun akhirnya perlahan naik ke permukaan. Tapi kali ini, bukan hanya tubuhnya yang keluar dari kedalaman laut, pikirannya pun membawa serta pertanyaan besar yang tak kunjung hilang. Bagaimana bisa ada sungai di dalam laut? Apa sebenarnya yang baru saja ia saksikan? Dan kenapa pemandangan itu terasa spiritual? Lukas tidak tahu bahwa pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sesuatu yang tidak hanya akan mengubah pandangannya terhadap dunia, tapi juga terhadap makna hidup, kebenaran, dan keberadaan Tuhan. Setelah malam itu, hidup Lukas Moreira mulai berubah secara perlahan. Yang biasanya ia habiskan waktu untuk menjadwalkan ekspedisi, kini ia menghabiskan berjam-jam di depan laptopnya, mempelajari makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Bukan hanya ayat tentang laut, tapi seluruh isi kitab suci tersebut mulai ia telusuri dengan rasa ingin tahu yang dalam. Lukas merasa seperti sedang membaca sesuatu yang tidak asing. Meskipun ia belum memahami bahasa Arab, terjemahan demi terjemahan yang ia baca terasa seperti jawaban atas pertanyaan-pertanyaan terdalam dalam hidupnya. Ia mulai mengerti bahwa laut bukan hanya sekadar ciptaan indah, tetapi juga ayat, tanda-tanda kebesaran Tuhan yang sering disebut dalam Al-Quran. Ia menemukan bahwa fenomena seperti laut yang tidak bercampur, aliran sungai di dalam laut, serta batas pemisah antara dua jenis air telah disebutkan dalam wahyu ilahi berabad-abad sebelum manusia memiliki alat penyelaman atau teknologi modern. Beberapa ayat yang benar-benar mengguncang hatinya antara lain, dia membiarkan dua laut mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Surah Ar-Rahman, ayat 19 hingga ayat 20. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Surah Al-Furqan, ayat 53. Lukas membaca dan membaca ulang ayat-ayat itu dengan mata yang berkaca-kaca. Ia bukan seorang ilmuwan agama, bukan pula seorang filsuf. Ia hanya seorang penyelam dari Brazil yang mencintai laut dan keindahan alam. Tetapi justru dari laut, dari kedalaman yang sunyi dan gelap, ia merasa Tuhan sedang berbicara kepadanya, dengan cara yang paling lembut namun paling kuat. Dalam hatinya, ia berkata, tidak mungkin manusia biasa di zaman dahulu mengetahui ini. Tidak mungkin Muhammad, seorang yang buta huruf dan hidup di padang pasir, bisa menjelaskan fenomena laut dalam dengan detail seperti ini, kecuali jika benar bahwa itu adalah wahyu dari Tuhan. Dan saat itulah hati Lukas mulai luluh. Kekagumannya terhadap fenomena bawah laut berubah menjadi kekaguman terhadap Sang Pencipta. Pencariannya yang awalnya ilmiah berubah menjadi perjalanan ruhani. Ia tidak hanya ingin memahami, tetapi juga ingin menjadi bagian dari kebenaran yang telah diketahuinya. Ia mulai belajar tentang Islam lebih serius. Ia mengikuti diskusi daring bersama para mualaf dari berbagai negara, membaca buku-buku sejarah kehidupan Nabi Muhammad, dan mencoba memahami prinsip-prinsip akidah Islam. Setiap langkah yang ia ambil seakan didorong oleh kekuatan yang tak terlihat, namun sangat nyata dalam hatinya. Dan ketika ia menatap kembali rekaman videonya di dasar laut, tentang sungai yang mengalir di bawah sana, ia tidak lagi hanya melihat keajaiban alam, tapi juga tanda cinta dari Tuhan, yang memberinya petunjuk lewat ciptaannya. Itulah momen di mana ia menyadari, hidayah telah mengetuk pintu hatinya. Hari itu, matahari bersinar hangat di kota kecil tempat Lukas Moreira menetap sementara, jauh dari keramaian kota besar. Ia duduk di sebuah taman sederhana, dengan Al-Quran terjemahan di pangkuannya. Hatinya terasa tenang, lebih tenang dari biasanya. Seakan dunia yang dahulu ia kejar-kejar kini berhenti dan membiarkannya merenung dalam damai. Sudah berminggu-minggu ia mempelajari Islam. Ia membaca, berdiskusi, bahkan diam-diam mengunjungi masjid setempat untuk melihat bagaimana Muslim beribadah. Awalnya ia hanya datang sebagai pengamat, namun lama-kelamaan, setiap kali melihat orang-orang bersujud dalam sholat, ia merasa dadanya ikut bergetar. Seakan tubuhnya ingin ikut tunduk, seakan jiwanya ingin kembali kepada sesuatu yang lebih tinggi dari dirinya. Lukas mulai memahami bahwa Islam bukan sekadar agama. Ia adalah jalan hidup.
Ia bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang kesadaran akan hubungan yang mendalam antara manusia dan Tuhan. Dalam Islam, ia menemukan keseimbangan antara ilmu dan iman, antara alam dan wahyu, antara logika dan hati. Dan setiap kali ia mengingat pengalaman penyelamannya, sungai yang mengalir di dasar laut, fenomena yang membuatnya kagum dan gemetar sekaligus, ia merasa yakin bahwa itu bukanlah kebetulan. Itu adalah cara Tuhan memanggilnya, melalui keajaiban ciptaannya, untuk kembali kepadanya. Pada suatu sore yang hening, dengan hati yang mantap dan air mata yang menetes perlahan, Lukas mengucapkan dua kalimat yang mengubah seluruh hidupnya. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Tangis haru pun pecah. Tidak ada musik. Tidak ada tepuk tangan. Hanya suara hatinya dan bisikan lembut dari langit yang seakan menyambutnya dalam pelukan kasih sayang Sang Pencipta. Lucas Moreira, penyelam asal Brazil, yang selama ini mencari keindahan di kedalaman laut, akhirnya menemukan kedamaian sejati di kedalaman iman. Ia telah menyelam sejauh-jauhnya ke dalam dunia, dan justru dari sana ia dituntun menuju cahaya. Sejak hari itu, Lukas menjalani hidup barunya sebagai seorang Muslim. Ia tetap menjelajahi laut, namun kini dengan cara yang berbeda. Setiap penyelaman bukan lagi hanya untuk mencari keajaiban alam, tapi juga untuk merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas. Ia sering berkata kepada orang-orang yang bertanya tentang perjalanannya, "Aku menemukan Islam bukan di masjid, bukan di buku, tapi di dasar laut. Dan ketika aku menemukan Islam, aku juga menemukan diriku sendiri." Sahabat semua, semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa hidayah bisa datang dari arah yang tak disangka-sangka. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh hati, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan tuliskan sholawat terbaik kalian di kolom komentar. Saya doakan, semoga rezeki sahabat semua dilancarkan, diluaskan, dan segala hutangnya segera dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.